Golkar mau selamat, Luhut harus dipecat. Saya kira pasti ya, senior-senior itu kan mempunyai pandangan, kemudian mempunyai saran, masukan gitu. Tetapi semua pandangan dan saran masukan dari para senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai. Mau jadi ketua umum Partai Golkar itu rupanya serius ya. Karena beliau sendiri sudah menyatakan dalam wawancara dengan Rossi, dia siap, tapi asal jangan diminta suruh berantem dengan Erlangga. Gitu, itu ya gimana caranya, nggak seperti itu. Tapi saya malah curiga, apa benar Pak Luhut yang mau jadi calon ketua umumnya? Itu aja sederhana kok. Gak berbahaya ya Munaslup beberapa bulan sebelum? Bahayanya itu. Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu nggak ada gunanya. Itu akan buat Golkar runtuh. Lakukan dengan baik. Kalau memang itu kesepakatan mereka bersama, tapi saya nggak campurin itu. Ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya. Saya nggak pernah lo kontak mereka. Jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini, enggak. Tadi seperti Rossi bilang, kok Pak Luhut nggak proaktif tanggung-tanggung gitu. Bukan tanggung-tanggung. Saya memang nggak ada minat untuk itu. Dan istilah lainnya ini ada istilah pukulan Luhut kepada Erlangga. Tentu kita tahu sekali hari ini Erlangga Hartarto dipanggil ke Jagung. Pimpin partai, masalahnya Jokowi bukan pimpin partai. Jadi dia berupaya untuk punya partai. Dulu PSI yang nggak bisa, terlalu kecil. Lalu berupaya ke PDIP, ada problem dengan Ibu Mega. Yang paling mungkin sebetulnya adalah Gerindra tuh. Tetapi Gerindra ada sistem yang kira-kira tapisannya panjang. Kecuali Pak Prabowo dengan legowo bilang, loh Pak Jokowi aja yang ambil Gerindra. Tapi itu terlalu kelihatan itu. Maka dia mutar. Incerlah Golkar. Dan isu ini saya dengar 6 bulan lalu tuh. Bahwa Golkar itu sedang digoyang. Digoyang demi apa tuh? Erlangga baik-baik aja kok. Tentu digoyang karena kepentingan Jokowi sendiri tuh. Jadi Jokowi memastikan bahwa dia punya peralatan politik pasca dia lensa. Golkar mau selamat, Luhut harus dipecat. Partai Golongan Karya Golkar disarankan untuk memecat Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Panjaitan dari internal kepartaian. Jika partai tersebut mau selamat hingga 2024, hal tersebut diucapkan oleh Direktur Political and Public Policy Studies P3S Thierry Messi. Saya kira langkah terbaik DPP Golkar adalah menendang Luhut. Pasalnya meski tidak mengaku sebagai dalam Munaslup, namun pernyataan ingin menjadi Ketua Umum Golkar di tengah gunjang-ganjing wacana Munaslup itu membuat Golkar tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa berjalan lancar hingga 2024, ucapnya kepada indopost.co.id, Rabu 26 Juli 2023. Jadi menuturkan manuver Luhut tersebut terbilang mengobar-abrik soliditas internal Partai Golkar ataupun upaya pembegalan seperti halnya yang dilakukan Muldoko terhadap Partai Demokrat. Setelah upaya Muldoko gagal menjegal Demokrat, kini Golkar menjadi parpol yang ingin dikuasai rezim, tuturnya. Maka dari itu, pakar komunikasi politik Jalan Amerika Global University itu menyarankan Golkar harus bersikap tegas kepada kader yang membuat kericuhan di internal partai. Bisa saja Jokowi jadi ketua Dewan Penasihat kalau Luhut mampu mengambil alih kursi ketum dari Erlangga Hartarto, pungkasnya. Luhut pun meminta Erlangga bersikap realistis dan tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, alih-alih menjadi partai yang seakan menjual diri kesana kemari demi mendapatkan jatah calon wakil presiden, Golkar lebih tepat mengamankan kursi di parlemen. Kita harus bisa bikin at least mempertahankan 85 suara sekarang. Kalau bisa di atas 100, ujar Luhut. Golkar mau selamat, Luhut harus dipecat. Partai Golongan Karya Golkar disarankan untuk memecat Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Panjaitan dari internal kepartaian.
Jika partai tersebut mau selamat hingga 2024, hal tersebut diucapkan oleh Direktur Political and Public Policy Studies P3S Thierry Mersy. Saya kira langkah terbaik DPP Golkar adalah menendang Luhut. Pasalnya meski tidak mengaku sebagai dalang Munaslup, namun pernyataan ingin menjadi Ketua Umum Golkar di tengah gunjang-ganjing wacana Munaslup itu membuat Golkar tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa berjalan lancar hingga 2024, ucapnya kepada indopost.co.id, Rabu 26 Juli 2023. Jadi menuturkan manuver Luhut tersebut terbilang mengobar-abrik soliditas internal Partai Golkar ataupun upaya pembegalan seperti halnya yang dilakukan Muldoko terhadap Partai Demokrat. Setelah upaya Muldoko gagal penjegal Demokrat, kini Golkar menjadi parpol yang ingin dikuasai rezim, tuturnya. Maka dari itu, pakar komunikasi politik Jalan Amerika Global University itu menyarankan Golkar harus bersikap tegas kepada kader yang membuat kericuhan di internal partai. Bisa saja Jokowi jadi ketua Dewan Penasihat kalau Luhut mampu mengambil alih kursi ketum dari Airlangga Hartarto, pungkasnya. Luhut pun meminta Airlangga bersikap realistis dan tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, alih-alih menjadi partai yang seakan menjual diri ke sana kemari demi mendapatkan jatah calon wakil presiden, Golkar lebih tepat mengamankan kursi di parlemen. Kita harus bisa bikin at least mempertahankan 85 suara sekarang. Kalau bisa di atas 100, ujar Luhut. Golkar mau selamat, Luhut harus dipecat. Partai Golongan Karya Golkar disarankan untuk memecat Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Panjaitan dari internal kepartaian. Jika partai tersebut mau selamat hingga 2024, hal tersebut diucapkan oleh Direktur Political and Public Policy Studies P3S Thierry Mersy. Saya kira langkah terbaik DPP Golkar adalah menendang Luhut. Pasalnya meski tidak mengaku sebagai dalang Munaslup, namun pernyataan ingin menjadi Ketua Umum Golkar di tengah gunjang-ganjing wacana Munaslup itu membuat Golkar tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa berjalan lancar hingga 2024, ucapnya kepada indopost.co.id, Rabu 26 Juli 2023. Jadi menuturkan manuver Luhut tersebut terbilang mengobar-abrik soliditas internal Partai Golkar ataupun upaya pembegalan seperti halnya yang dilakukan Muldoko terhadap Partai Demokrat. Setelah upaya Muldoko gagal penjegal Demokrat, kini Golkar menjadi parpol yang ingin dikuasai rezim, tuturnya. Maka dari itu, pakar komunikasi politik Jalan Amerika Global University itu menyarankan Golkar harus bersikap tegas kepada kader yang membuat kericuhan di internal partai.